Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, saya akan perkenalkan nama saya Heru Gunawan, Stambuk B40120066, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi dari ilmu keagamaan dasar, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termaksud ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan yang kedua, pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Dan yang ketiga, penyebab keanekaragaman makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup adalah: yang pertama, mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Dan yang kedua atau yang terakhir, rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Yang keempat, persebaran dan sejarah makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama, persebaran makhluk hidup. Biografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran organisme di muka bumi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan spesies berasal dari suatu tempat, namun selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut kemudian mengadakan diferensiasi menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Dan yang kedua, sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Evolusi kehidupan adalah suatu perubahan kehidupan menjadi bentuk kehidupan lainnya melalui suatu proses yang perlahan-lahan dan mungkin memakan waktu ratusan sampai jutaan tahun. Teori tersebut menyebutkan bahwa organisme yang mula-mula ada di dunia berupa organisme bersel tunggal, dan organisme ini berasal dari agregasi molekul-molekul yang ada. Yang kelima dan yang terakhir, faktor-faktor persebaran makhluk hidup dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor lingkungan. Dua faktor lingkungan utama yang berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik, daratan, perairan, dan lintang geografis, dan biotik, tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau
mikroorganisme. Yang kedua, faktor sejarah geologi. Saat dunia masih bersatu dalam bentuk Pangaea, kira-kira 200 juta tahun lalu, suatu spesies berada pada daerah dan bentuk yang sama. Kemudian, seiring berjalannya waktu, benua-benua mulai memisahkan diri. Spesies-spesies yang awalnya hidup dalam daratan yang sama kemudian terpisah. Spesies yang terpisah tersebut masing-masing mendapatkan lingkungan yang berbeda. Spesies yang terpisah tersebut mulai beradaptasi dan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya sesuai dengan keadaan lingkungannya. Dan yang terakhir, faktor penghambat fisik. Faktor penghambat fisik disebut juga penghalang geografi atau barrier. Isolasi geografi seperti daratan, perairan, dan penggentingan daratan. Contohnya adalah gunung yang tinggi, padang pasir, sungai atau lautan yang membatasi penyebaran dan kompetisi diri suatu spesies. Sekian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.